Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin huwallazi khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah majelis tahsin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa mengingatkan kepada diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur atas segala karunia Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keamanan sehingga nyaman dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya salawat berserta salam senantiasa kita perbanyak lantunkan, kita kirimkan, kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Rasulnya, kekasihnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu teladan kita semua, uswatun hasanah bagi umatnya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana melanjutkan kajian yang pekan lalu, yaitu tentang Al-Quran atau bacaan Al-Quran itu bukan nyanyian. Ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan sehingga bacaan Al-Quran itu bisa sampai ke dalam hati kita, tidak hanya sekedar sampai di tenggorokan, diteriakkan ya dengan suara yang lantang mungkin ya, dengan memperbanyak kuantitas bacanya, tetapi tidak sampai membersihkan hati. Maka alangkah baiknya mulai sekarang kita niatkan sama-sama bagaimana Al-Quran ini menjadi tuntunan kita dan juga membersihkan hati-hati bagi pembacanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini ya kita mengangkat tema atau pembahasan fokus pada maqamat ya, seperti disebutkan pekan yang lalu bahwa pertemuan kali ini akan membahas tentang maqamat. Tapi sebelum kita sampai ke sana dan membahas apa itu maqamat, kita lihat dari nas-nas atau salah satu hadis yang memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan mengindahkan. Diperintah untuk memperindah bacaan Al-Quran seperti disebutkan dalam hadis berikut ini dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Mudhir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Artinya, barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1469 dan Ahmad. Al-Hafidh Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi saya bacakan lagi maknanya atau artinya. Barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa menadakan atau mengiramakan Al-Quran itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah mengiramakan atau menadakan yang diperbolehkan. Sedangkan macam yang kedua yaitu bernada atau berirama yang tidak diperbolehkan karena ada batasannya. Maka yang pertama, irama yang diperbolehkan adalah irama yang mengikuti tabiat asli manusia, yaitu tanpa memberat-beratkan diri. Nah, yang dimaksud dengan memberat-beratkan diri di sini yaitu dengan cara belajar, berlatih ya,
khusus ya melakukan bacaan nunun seperti yang dibolehkan ya. Jadi ada tanpa memberat-beratkan diri ya. Jadi yang dimaksud dengan memberat-beratkan diri itu ada tahapan-tahapan mempelajari yang awalnya dia itu orangnya memang tidak bisa sama sekali ya. Kemudian dengan tahapan-tahapan yang seperti kita berlatih menyanyi begitu ya. Sehingga dia bisa menjadi melantunkan dengan irama. Nah, ini sebenarnya tidak dianjurkan. Jadi memberatkan diri sehingga dia sibuk dengan latihan-latihan itu, dia lupa untuk memaknai apalagi mempraktekkan Al-Quran. Nah, itu yang pertama yang diperbolehkan. Jadi tanpa memberat-beratkan diri. Kemudian yang kedua, yaitu irama yang dibuat-buat ya, bukan dari tabiat asli, diperoleh dengan memberat-beratkan diri, dibuat-buat dan dibutuhkan latihan sebagaimana para penyanyi berlatih untuk mahir dalam mendendangkan lagu. Melakukan semacam ini dibenci oleh para ulama salaf. Mereka mencela dan melarangnya. Maka para ulama salaf dahulu mengingkari cara membaca Al-Quran dengan dibuat-buat seperti itu. Nah, di antara yang lain ulama yang menjelaskan tentang diperbolehkannya membaca Al-Quran dengan nada dan irama, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengilustrasikan ya, orang yang membaca Al-Quran dengan irama dengan nada ibarat seperti rasa manis yang diletakkan pada obat. Orang tak akan segan meminumnya, sehingga efek obat akan terasa ketika menyentuh titik penyakit yang akan disembuhkan. Ini kata Ibnu Qayyim, kalau orang membaca Al-Quran itu dengan irama dan nada, itu bacaan yang irama dengan nada itu seperti rasa manis yang ditaruhkan kepada obat, sehingga orang yang sakit itu tidak segan-segan buat minum obat karena dia tahu itu manis dan menyembuhkan. Kemudian menurut pakar hadis, salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan jiwa manusia lebih senang dan lebih condong kepada bacaan yang menggunakan nada atau irama daripada yang tidak. Sebab nada atau irama itu akan lebih mudah mengetuk hati, sehingga air mata mudah bercucuran saat dibacakan Al-Quran. Ini pendapat ulama-ulama yang banyak kita dengar memberikan pendapatnya atau fatwanya tentang seputar bacaan Al-Quran. Tapi kembali lagi jemaah yang dirahmati Allah, seperti pekan yang lalu, kita harus titik beratkan bacaan itu bukan pada irama. Jadi selalu saya ajarkan di setiap majelis yang saya ajari bahwa jangan sampai bacaan mengikuti nada, tetapi sebaliknya, nadalah yang mengikuti bacaan. Kalau panjang bacaannya 2 harokat, maka panjangkan 2 harokat. Kalau bacaan panjang 4 harokat, panjangkan dengan 4 harokat. Begitu bacaan pendek juga, ya. Bacaan pendek harus dibaca pendek, tidak boleh tiba-tiba menjadi panjang. Tidak boleh juga menambah huruf, ya. Tidak boleh menambah huruf dan juga tidak boleh mengurangi huruf. Ini adalah batasan-batasan diantaranya yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Fi Hamalatil Quran, ya, At-Tibyan Fi Hamalatil Quran. Jadi tidak boleh menambah huruf, tidak boleh mengurangi huruf, menempatkan panjang bacaan, ya, tidak boleh tertukar huruf. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita akan masuk kepada maqamat. Jadi mungkin sering kita dengar qari, ya, atau pembaca Al-Quran, ya. Namanya kalau qiraah itu bacaannya, ya. Kalau qari itu si pembaca. Nah, ada tingkatan dari qari itu. Ternyata ada juga yang disebut dengan muqri, yang mungkin belum banyak kita kenal. Jadi dari sekian qari itu ternyata ada yang tingkatannya itu tinggi, muqri, bukan hanya sekedar dia baca, tetapi dia sambil baca bisa sambil menghayati. Nah, ini yang mudah-mudahan kita semua tergolong dari orang-orang yang muqri. Nah, menghayatinya bagaimana? Para ulama mengatakan kalau tidak mengerti bahasanya, seminimalnya bisa membayangkan hurufnya
contoh misalnya Bismillah, terbayang ada ba kasrah, sin sukun, mim dan lam jalalah. Seterusnya begitu. Sehingga ketika kita dalam salat atau dalam membaca sekalipun itu bisa mencapai derajat khusyuk. Bapak Ibu sering dengar kalau misalkan salat itu dengan digerakkan minimal, membaca dengan digerakkan mulut ketika membaca, baik itu surah Al-Fatihah di salat sir maupun doa-doa di jeda gerakan salat. Tujuannya apa? Supaya kita fokus. Sama dengan kita berzikir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berzikir juga sama. Sebaiknya ketika kita ingin merenung berzikir yang banyak, itu disertai dengan hal yang demikian, dengan menggerakkan bibir atau dengan bersuara. Jangan sampai kita merenung seperti ini, tidak taunya sudah setengah jam. Sudah setengah jam, 15 menit lewat, 10 menit lewat. Tapi kalau dengan gerakan bibir, ya, ini baik di luar salat, jadi kita akan tahu, oh iya, kita sedang mengucapkan la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Nah, dengan menggerakkan. Itu ya, kita kembali lagi. Jadi bisa membayangkan ketika kita dalam sholat, sehingga kita bisa khusyuk, dan itu bagian dari penghayatan ketika membaca. Itu orang-orang pilihan, orang-orang yang bisa baca Quran, yang bisa sampai menghayati, mukri namanya. Nah, Nabi mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari bahwa Nabi SAW memujinya sebagai orang yang diberikan seruling Nabi Daud karena keindahannya. Jadi ada kalau di zaman sekarang bilangnya klan, ya, atau kafilah al-Ash'ari. Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Nah, ini Musa al-Ash'ari ini bacaannya itu sangat digemari oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Di antara yang senang mendengarkan bacaannya adalah sahabat Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang bisa melantunkan Al-Quran dengan lagu seperti Abu Musa, lakukanlah. Nah, kita tahu kalau misalkan ada dari sunnah-sunnah Nabi yang sekiranya sangat utama, maka yang paling bersemangat mengikuti ini para sahabat. Di antaranya sahabat-sahabat yang utama, ya, mereka Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya, Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan tartil dalam perintah Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, itu adalah mentajwidul huruf dan waqaf, ya, tajwidul huruf dan mempelajari waqafnya, yaitu memperjelas huruf-huruf dan waqafnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita sampai 1843, ya. Kenapa saya begitu? Karena sebenarnya kalau untuk maqamat itu butuh jam yang panjang. Saya biasanya mengajar maqamat itu di beberapa asrama mahasiswa atau di beberapa masjid itu 1,5 jam, dan itu baru satu maqamat, satu tingkatan nada. Tapi kita coba ringkas, ya, pada malam hari ini supaya Bapak Ibu mendapatkan gambarannya dan mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Nah, kita sebelumnya perlu mempelajari sejarah dari maqamat itu. Jadi maqamat itu sebenarnya sebelum adanya lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian itu berasal dari alam sekitar. Ada yang berasal dari bunyi-bunyi angin, ya, bunyi bebatuan, bunyi ombak dan seterusnya, yang kemudian itu fitrahnya manusia mendengarkan itu sampai hanyut di dalamnya. Nah, ini yang kemudian dibawakan ke dalam syair dan yang juga dibawakan di dalam Al-Quran. Jadi sejarahnya tidak ada yang merekam jelas, tidak ada yang meriwayatkan jelas bagaimana
bacaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun orang-orang terdekatnya itu yang sesuai kita dengar yang populer sekarang seperti Bayati, ya, Soba, Nahawan, Sika, Hijaz, Ros, ya, dan seterusnya. Jadi setidaknya ada 7 ya yang sangat populer. Itu biasanya Bayati, ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ta'awudnya begini: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini maqam Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Kemudian yang populer juga ada namanya maqam Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini namanya maqam Nahawan. Ada juga maqam Muras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 3. Jadi mereka ada 7, ya, paling enggak kalau di dalam tilawah itu yang populer. Dan masing-masing dari 7 ini minimal ada 3 tingkatan. Tingkatan asli, tingkatan jawab, dan jawabul jawab. Nah, jadi memang panjang, makanya saya bilang biasanya satu nada itu bisa sampai 1,5 jam. Tapi kita buat singkat, saya cuma menjelaskan saja bagian-bagiannya. Jadi contohnya seperti jawab itu yang asli itu seperti begini: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu jawab, ya. Jadi ada jawab itu kalau dalam bahasa kita itu nada tinggi. Nah, ada jawabul jawab itu pasangannya nada tinggi. Jadi nada tinggi ada pasangannya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Habis. Baru balik lagi ke satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asli lagi. Jadi ada tingkatan. Jadi masing-masing dari nada-nada tadi ada tingkatannya. Nah, ini saya bacakan lagi menjelaskan bahwa maqam ini tidak serta-merta. Dia ada, tetapi melalui pencarian-pencarian yang itu tidak berdasarkan lagu tertentu atau lagam tertentu. Sehingga kalau Bapak Ibu buka, pernah viral itu 2011 atau 2000 berapa gitu ya. Itu pernah viral membaca Al-Qur'an kalau tidak salah di Istana Presiden atau di mana ya. Itu dengan lagam Jawa. Disesuaikan dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini belum familiar dan banyak pro dan kontra. Yang jelas adalah bahwasanya yang paling utama kita titik beratkan pertanda tajwid akan sangat bermasalah, dan semuanya ulama setuju tidak memperbolehkan kalau dia mengubah panjang pendek, merubah huruf atau mengurangi atau menambahkan. Ya, jadi patokan kita bersama yang pertama itu dulu. Mempelajari itu saja sudah sulit, apalagi mempelajari lagam yang tadi yang saya bilang. Sudah ada 7, dari 7 kali 3 sudah 21. Belum lagi ada riwayat-riwayatnya panjang sekali. Jadi Bapak Ibu sebagai penguat argumentasi atau pendapat yang saya sampaikan tadi, jadi saya itu 2022-2023 mungkin banyak yang belum tahu, juara 1 Qiraatus Sab'ah di Kabupaten Sleman, MTQ. Jadi banyak mengkaji tentang bacaan-bacaan yang 7 qiraah sab'ah, dan juga dia tingkatan mujawwad karena ada murattal, ada mujawwad. Kalau murattal itu bacaannya seperti yang kita sholat itu, atau pas kita tasmi, kita talaki,
Tapi kalau dia mujawad itu seperti yang tadi, ada bayati, ada rusul, lengkap gitu. Nah, jadi saya banyak melihat bahwa ternyata mempelajarinya itu lama satu. Jadi lebih baik pertama ditajwid, dikuatkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di antara yang lain juga saya biasa menjadi dewan hakim atau dewan juri di lomba tahfidz dan lomba tartil. Itu biasanya yang banyak kesalahan itu ketika orang membaca itu mengikuti nada. Balik lagi, dia tajwidnya rusak, makharijul huruf dan sifat hurufnya rusak karena dia terbawa oleh nada tadi. Karena dia disibukkan oleh belajar nada tadi, berusaha untuk mencapai tampilan yang bagus, sehingga sebenarnya penilaian nomor satunya adalah tajwid, lalai, dan itu kesalahannya kesalahan besar dalam bacaan. Nah, kita lihat nanti kita akan praktek sedikit lagi, sebentar lagi ya. Ini maqamat tadi ya, maqamat tadi ada beberapa jenis yang populer: bayati, soba, sika, jiharka, hijaz, ros, dan nahawan ya. Jadi ini perpaduan dari susunan-susunan bunyi-bunyi yang beraturan, yang tidak patokannya itu tidak mengikuti satu lagu ya. Kan kejadian-kejadian alam ya, seperti badai atau halilintar dan seterusnya. Nah, kemudian ini bayati atau maqamat pada tingkatan bayati ini dia lahir dari sebuah keluarga yang letaknya itu di negara Irak ya. Ya. Kemudian nahawan tadi itu ya. Nahawan tadi itu tempatnya di kota Iran. Kemudian ada juga Hijaz. Bapak Ibu sudah pernah dengar maqam Hijaz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi ta'awud dan basmalahnya seperti itu. Maqam Hijaz itu dari sebuah kota di Jazirah Arab. Kemudian Ros dan Sikah ini berasal dari satu, yaitu dari Persia. Ya, saat Islam menaklukkan Persia, ada di sana yang mereka itu tidak mengikuti lagu tadi, tapi juga punya dialek atau lagam-lagam yang ada di sana, yang kemudian itu pure, bukan dari buat-buatan, tapi memang betul penghayatan dari pemaknaan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian kalau Sika tadi Ustadz Sus sudah baca pas sholat maghrib ya, jadi yang memperhatikan, saya tidak perlu mengulangi, jadi yang perhatikan tadi Sika bunyinya seperti itu gitu ya. Kalau Ras tadi yang sudah saya contohkan. Nah, dan ini semua berasal dari dari masa-masa awal Islam itu masuk, sehingga ada hadis yang kemudian menganjurkan ya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Ya, baik, kita akan lihat karena penting sekali ilmu tajwid itu. Kita akan lihat di slide, kelihatan enggak ya? Aswik. Ada di bagian tajwid. Jadi ada bagian tajwid, dilihat di ada tajwid. Nah, ini bab 2 halaman 4. Nah, ini kita akan lihat dulu dari makharijul huruf. Makharij al-huruf terdiri dari dua kata, yaitu makhrij dan al-huruf. Makhrij bentuk jamak plural dari kata makhraj yang artinya tempat keluar ya. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini ya
Jadi ini yang harus sebenarnya kita kuasai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk betul-betul mendalami maqamat, lebih baik ini dulu, karena banyak yang terjerumus, ya. Baik, ini seperti pada huruf hamzah. Ini masuk kepada al-halq atau tenggorokan, ya. Nah, artinya dia keluarnya itu dari tenggorokan dan terhentinya itu di tenggorokan, ya. Nah, dia punya sifat-sifat. Huruf hamzah itu yang pertama disebut jahr. Apa sih jahr itu? Jahr itu artinya dia tidak berdesis, tidak memantul, ya. Jahr itu dia kuat, ya. Ketika dia disukunkan atau dimatikan, maka tidak ada pantulan atau tidak ada desisan. Contoh fi jadi surah Ar-Rahman itu, ya, di surah Ar-Rahman ada kata fi kemudian diikuti dengan huruf nun, maka hamzahnya itu disukunkan bunyinya, jangan ada fi sya'an, ya, fi gitu, ya. Itu contoh bahwa hamzah itu dia jahr. Kemudian hamzah itu juga asyiddah. Jadi ketika dia terutama dia tasydid, ya, maka penghentiannya atau dia berada di akhir ayat fis sama. Nah, ada tekanan pada huruf hamzah itu. Jadi dia fis sama hilang penekanannya. Nah, jadi dia syiddah. Apa syiddah itu? Dia menutup kuat pada makhraj, pangkal tenggorokannya terhenti. Nah, biasanya ada huruf-huruf yang tidak asyiddah kemudian bacanya asyiddah. Contoh, misalnya kita kaf. Huruf kaf itu kalau sukun biasanya orang membaca yang keliru, ya. Jadinya takfuru harusnya dihembuskan jadi tak. Ain juga demikian. Banyak yang mengalirkan bainiyah padahal dia asyiddah, harusnya terhenti. Misalnya na'budu, banyak juga yang membacanya na'budu. Nah, ini buktinya bahwa belum paham dari dasarnya itu asyiddah. Jadi asyiddah itu terhenti, kalau dia terhenti tidak ada sisa sama sekali, tidak mengalir, tidak juga memantul, jadi langsung berhenti. Iyyaka itu harus dialirkan karena ain bukan hamzah. Kalau dibaca na'budu, tandanya kita secara tidak sadar mengganti huruf ain dengan huruf hamzah, begitu. Kemudian ada istifal. Jadi membaca a itu tidak boleh terlalu besar. Jangan. A biasa seperti kita mengucapkan vokal a. A'udzu. Kalau dia buka nanti dia akan seperti huruf tebal, yaitu huruf yang tebal-tebal itu, ya, huruf ghain, huruf kha, terdengar seperti ada o-nya itu. A'udzu, jangan. A'udzu. Nah. Kemudian ada infitah dan ismat. Kita lewatkan saja. Jarang ini dibahas dan tidak terlalu ini, ya, dijelaskan. Selanjutnya lam, yang kedua huruf lam al-lisan, lam. Jadi kalau membunyikannya itu dari ujung lidah. Ini selalu saya ajarkan membunyikan huruf lam karena saya termotivasi dengan kalimat yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, kalimat yang terakhir yang diucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Isinya hampir lam semuanya. La ilaha illallah. Dan lam itu nanti kita lihat di sifatnya. Jadi ujung lidah sebelah kiri atau kanan hingga penghabisan ujung lidah serta menempati atau menempel gusi bagian atas. Nah, dia jahr satu, ya, jahr, lanjut tawassut ya, kemudian istifal jangan kecuali pada lafaz lam jalalah itu tebal.
Tapi kalau misalkan dia lam berdiri sendiri seperti alhamdu, itu dibacanya tetap tipis. Lanjut, idlaq dan inhiraf. Inhiraf itu mengalir. Jadi saat kita mengucapkan lam itu ada aliran angin dari pinggir-pinggir lidah kita. Kebalikan dengan noro. Kalau ro itu pinggir-pinggirnya tidak ada tapi mengalirnya dari depan. Ar-Rahman, ada ujungnya itu keluar angin. Kalau lam kebalikan, ujungnya menutup, samping-sampingnya keluar angin. Ini tadi ya. Mim, huruf mim masuk ke asyafatan. Tadi tenggorokan, lisan. Sekarang mim asyafatan, dua bibir, ya, keluar dari antara dua bibir, antara bibir atas dan bawah. Huruf mim. Hanya saja untuk waw bibir membuka, sedangkan huruf ba dan mim bibir membungkamnya ba lebih kuat. Nah, ini kalau kita pelajari di huruf bibir itu ada 4. Ada waw, mim, kemudian ba dan fa. Nah, fa ini kadang bunyinya jadi p, ya. Kenapa? Karena yang dipakai dua bibir. Sebenarnya fa itu huruf bibir tapi tidak dua-duanya. Yang dua-duanya cuma 3 tadi, yaitu waw, ba dengan mim. Jadi kalau pa, nah itu dua bibir. Harusnya fa itu hanya bibir bawah saja. Dan usahakan bibirnya yang bagian sini. Jadi jangan bagian depan sini, ya. Kalau bagian depan sini akan jadi hamas. Fa. Maaf, bukan hamas, jadi p dekatnya. Pa, gitu ya. Dia fa, gitu bagian dalam sini, ya. Nah, ini ketika kita mengucapkan. Nah, bedanya dua bibir tadi itu ba-nya lebih kuat. Sebelum dipantulkan menempel kuat dulu karena dia asyiddah. Ya. Rabbil firli dan seterusnya. Jadi ketika ba bertasydid terdengar jelas makharijul hurufnya. Semua huruf kalau ditasydidkan itu akan terdengar jelas. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengecek bacaannya itu sudah tepat sesuai makharijul huruf maupun sifat hurufnya, silakan ditasydidkan. Contoh ba, rabb. Nah, sudah tertahan atau belum bunyinya? Kemudian dia menempel kuat atau tidak? Katanya tadi, ya. Bibirnya itu lebih kuat menempelnya dibandingkan dengan mim. Kalau mim tidak usah dikuatkan tapi sekedar ditutup. Alaihim. Kalau ba harus dikuatkan, ya. Ba, bi, bu. Lanjut lagi, nun. Ya. Masih ada berapa menit? 5 menit. Nun, ya, nun ini dari. Nah, ini salah, ya. Ini namanya tulisan bisa salah, ya, Bapak Ibu. Kalau nun itu sebenarnya dia al-lisan dan al-khaysyu. Jadi bukan dua bibir. Kalau di situ tulisannya dua bibir. Harusnya al-khaysyum, yaitu pangkal hidung. Jadi dia kalau kita tutup mulut dia tetap bunyi. Gitu. Itu namanya pangkal hidung. Ada 2 huruf yang keluarnya dari pangkal hidung dan cuman 2 ini. Jadi jangan sampai ada huruf yang lain yang keluar dari pangkal hidung, yaitu huruf nun dan huruf mim. Biasanya ada yang mengeluarkan dari pangkal hidung itu huruf ain. Ya, siapa yang mendengung ketika bunyi ain? Nah, itu biasanya keluarnya dari pangkal hidung. Jadi usahakan ain itu keluarnya dari tenggorokan karena dia huruf-huruf tenggorokan. Na'budu. Jadi kalau bagaimana cara mengecek di rumah? Kalau di rumah kita ngeceknya ainnya itu keluar dari mendengung atau tidak? Caranya tutup hidung, Bapak Ibu. Tutup hidung. Kalau bunyinya seperti orang sengau, ketika huruf ain seperti tersumbat, ya, maka berarti keluarnya masih dari hidung. Iyyaka harusnya keluarnya dari tenggorokan. Iyyaka
na'budu, iyyaka na'budu. Tidak ada perubahan. Tapi kalau bunyinya seperti tersumbat di hidung, berarti keluarnya dari pangkal hidung. Makanya tadi cuma 2 huruf, nun dan mim. Nah, coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Slide-nya ke bawah lagi dikit. Jadi sudah 4 dan terus sudah 5 ya tadi. Jadi tadi tenggorokan. Oh ya, satu lagi nanti ada pembahasan di bagian bawah, yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, ini rongga mulut ini yang selalu diulang-ulang ketika dia fathah, membuka tetapi jangan terlalu lebar. Jangan terlalu lebar. Jadi Nah, kalau i tarik ke samping. I ya, kasrah. I. Kalau dhammah manyun ke depan. Jadi jangan malu-malu. A'udzu billahi minasyaitani. Jangan ya, karena dia fathah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan manyun karena dia fathah. Nah, ini masuk bagian dari rongga mulut ya. Jadi namanya al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita akan jeda sejenak, habis itu kita praktek. Bapak Ibu silakan buka surah At-Tin. Kita persiapkan dulu surat At-Tin. Kita prakteknya setelah azan dikumandangkan. Ada yang mau request pakai nada apa tadi? Maqamat tadi yang sudah dicontohkan. Ada Bayati, ada Hijaz, ada Nahawan, ada Soba, ada Ros, ya, ada Ciharka, ada Sika. 7. Ayo, Pak Ibu, Bayati, oke. Kita contohkan Bayati di surah At-Tin. Silakan nanti dipersiapkan terlebih dahulu. Kita jeda sejenak. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut sedikit. Kita praktek di surah At-Tin. Di bayati itu ada 2 ya, bayati asli dan bayati kurdi. Nah, kita pelajari coba yang banyak dibacakan ketika imam itu malah bayati kurdi ya. Sebenarnya bayati asli itu lebih mudah karena Bapak Ibu sudah praktek. Misalnya begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang bacanya begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini biasanya bayati asli. Kita coba bayati kurdi.
Diikuti ya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Di standarnya supaya kita ingat ya, tidak boleh memaksakan diri ya, terus tidak terlalu lebay ya. Yang penting kita terbawa dan menghayati, tapi jangan terlalu dibuat-buat. Nah, kalau sudah terlalu dibuat-buat nanti susah sendiri, bahkan panjang pendeknya bisa kacau. Bisa salah huruf juga karena fokusnya bukan pada huruf tapi pada nada. Baik. Nada yang pertama naik. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua datar. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Nada yang ketiga turun. Terus diulang sambil dihayati ya. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin.
وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين langsung turun أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. Jadi tips terakhir dari saya, ketika menyebut lafaz Allah, naikkan nadanya. Alaysa Allahu bi. Nah, kapanpun ketemu dengan lafaz Allah dalam Al-Quran, ya, naikkan nadanya supaya ada penghayatan betul dalam bacaan kita. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan baik ucapan maupun tindakan. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.